Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Judisa Furnisa SPSI, peserta Latsar Angkatan 7 tahun 2022 pada kelompok belajar 1 yang merupakan calon analis perencanaan SDM aparatur yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pd Jaya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Layanan Sistem Informasi dan Berkas Administrasi SDMK di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pd Jaya. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai profil Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pd Jaya, di mana visi instansi ialah mewujudkan masyarakat Pd Jaya yang berbudaya hidup sehat menuju Pd Jaya sejahtera. Untuk mewujudkan misi ini, terdapat beberapa misi, yaitu mewujudkan penyelenggaraan birokrasi administrasi yang efektif, bersih, dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur. Selanjutnya, misi yang kedua, mengoptimalisasikan kualitas kerja aparatur dalam pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, membangun masyarakat yang berkualitas hidup sehat dan memiliki daya saing antar wilayah dengan mengutamakan pengembangan kompetensi dan layanan kesehatan, dan misi yang terakhir, peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan masyarakat yang terpadu dan komprehensif. Selanjutnya, struktur organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pd Jaya menurut Peraturan Bupati Pd Jaya Nomor 31 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pd Jaya itu ialah sebagai berikut. Yang tertampilkan itu ada Kepala Dinas Kesehatan, selanjutnya di bawah sekretariat itu terdapat 3 subbagian program, yaitu Subbag Informasi dan Humas, Subbag Keuangan Pengelolaan Aset, dan Subbag Umum dan Kepegawaian. Selanjutnya di bawah Kepala Dinas Kesehatan itu terdapat 4 bidang dan 12 seksi. Bidangnya antara lain bidang Kesmas dan Pelayanan Kesehatan, bidang P2P dan Promosi Kesehatan, bidang SDMK, Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kefarmasian, dan bidang Keluarga Berencana. Dan selanjutnya di bawahnya ialah UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Di sini latar belakang dari rancangan aktualisasi saya ialah di mana peserta Latsar harus memahami kedudukan dan perannya sebagai PNS dan mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak agar dapat menjalankan fungsinya sebagai ASN yang profesional, berintegrasi, serta mampu berpikir kritis dan kreatif dengan perspektif Smart ASN sehingga mendukung terwujudnya Smart Governance. Jadi di sini seperti yang kita tahu, kegiatan aktualisasi ini merupakan tahap akhir dari pelatihan dasar CPNS yang tujuannya itu ialah pengimplementasian dan penanaman nilai dasar ASN berakhlak pada peserta Latsar. Selanjutnya, peserta Latsar sebagai ASN harus memahami kedudukan dan perannya. Jadi fungsi ASN di sini menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, fungsi ASN itu ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Dan tentu saja di sini peserta Latsar sebagai yang harus memahami fungsi ini mengimplementasikan nilai dasar ini pada tupoksi kerjanya di kegiatannya sehari-hari, dan dituntut untuk mampu berpikir kritis dan kreatif dengan perspektif Smart ASN sehingga terwujudnya Smart Governor. Jadi melalui proses berpikir kritis dan kreatif ini, rancangan aktualisasi ini akhirnya terwujudkan melalui tahapan, yaitu identifikasi isu instansional, analisis isu, gagasan kreatif, penentuan gagasan kreatif, dan selanjutnya dituangkan melalui kegiatan aktualisasi. Jadi identifikasi isunya terdapat 3 isu.
instansional yang telah diidentifikasi menurut tupoksi dan ruang lingkup kerja peserta LASAR di seksi SDMK, bidang SDMK dan kefarmasian Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidijaya. Itu isunya ada 3. Yang pertama ialah polemik pemutakhiran data tenaga kesehatan non-PNS dan rekrutmen P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Selanjutnya ialah belum optimalnya pengelolaan arsip kepegawaian dan SDMK. Dan yang terakhir, layanan sistem informasi serta berkas administrasi sumber daya manusia kesehatan yang belum optimal. Di sini ketiga isu ini dianalisis dan ditetapkan core isunya menggunakan teknik USG, yaitu teknik penetapan isu dengan mempertimbangkan 3 komponen dari teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Lalu ditemukanlah 1 isu utama, yaitu layanan sistem informasi serta berkas administrasi sumber daya manusia kesehatan yang belum optimal. Dan selanjutnya dianalisis penyebab isunya dengan menggunakan fishbone diagram. Jadi di sini kita jabarkan dan identifikasi faktor-faktor penyebabnya. Itu ada 4, faktor manusia, metode, sarana, dan lingkungan. Di faktor manusia ini kurangnya sumber daya manusia kesehatan sendiri atau pegawainya dalam pengelolaan layanan sistem informasi SDMK, sehingga selama ini layanan atau pengoperasian dari aplikasi ini berjalan namun belum optimal. Selanjutnya, di metodenya penyebaran informasi berkas administrasi kepegawaian masih dengan metode konvensional. Di sini metode konvensional ialah kita memberitahukan setiap tenaga kesehatan atau pegawai kita ingin mengurus administrasi kepegawaian, seperti itu. Belum ada layanan informasi kepada publik mengenai berkas atau syarat-syarat administrasi kepegawaian ini yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja untuk mempermudah tenaga kesehatan kita yang ingin melakukan permohonan berkas administrasi seperti itu. Di sarananya ini penyebabnya antara lain layanan informasi melalui website dan media sosialnya belum berjalan dengan optimal, aplikasi SDMK-nya sering down saat jadwal pemutakhiran data, sehingga pemutakhiran datanya tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya belum adanya media informasi yang lebih efektif. Selanjutnya di lingkungannya sendiri dari Kemenkes atau bidang terkait sering meminta sajian data rekapitulasi atau formnya yang berubah-ubah, sehingga mungkin dalam pengerjaannya masih belum optimal karena belum adanya rekapitulasi tenaga kesehatan yang menyeluruh, seperti itu. Selanjutnya, dampak core issue apabila isu optimalisasi layanan sistem informasi serta berkas administrasi sumber daya manusia kesehatan ini tidak dilakukan, maka akan berpengaruh pada keefektifan kinerja dari seksi SDMK dan pihak-pihak yang membutuhkan data rekapitulasi tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, dan rekomendasi pemenuhan tenaga kesehatan dengan segera, dan datanya itu harus aktual, sehingga apabila data tersebut tidak tersedia dan tidak aktual akan menghambat kinerja terutama pada pelaporan informasi tenaga kesehatan. Seperti itu. Selanjutnya dari gagasan kreatifnya itu ialah optimalisasi layanan sistem informasi serta berkas administrasi sumber daya manusia kesehatan yang di breakdown menjadi 2 gagasan kreatif, yaitu optimalisasi layanan sistem informasi SDMK melalui pendampingan layanan sistem informasi SDMK melalui aplikasi SI SDMK pada penjab SI SDMK Pasiaskes. Selanjutnya gagasan kreatif yang kedua ialah optimalisasi layanan informasi berkas administrasi SDMK dengan pembuatan katalog informasi permohonan berkas administrasi pegawai dan checklist berkas. Dan selanjutnya pemaparan singkat mengenai apa itu aplikasi SI SDMK. Jadi aplikasi SI SDMK ini ialah sistem yang memberitahukan mengenai informasi sumber daya manusia kesehatan di bidang kesehatan. Jadi, aplikasi ini diluncurkan oleh Kemenkes melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jadi, kita setiap Fasiaskes di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun puskesmas, RSUD, dan seluruh UPTD di bawah Kemenkes ini memiliki akun
user Fasias Case untuk pengupdatean data, pemutakhiran data, dan pendataan sumber daya manusia kesehatan di masing-masing instansi kerja, seperti itu. Jadi kegiatan yang pertama ialah pendampingan dan pengenalan aplikasi SISDMK pada penjab SISDMK yang baru ditempatkan di seksi SDMK. Jadi tahapan kegiatannya ada 3, yaitu pertama, mengonsultasikan pada atasan langsung mengenai rencana pendampingan yang akan dilakukan. Ini outputnya dalam bentuk notulensi dan dokumentasi. Penguatan nilai organisasinya adalah akuntabel dan kolaboratif. Selanjutnya penetapan jadwal pendampingan dan pengenalan aplikasi SISDMK ini. Outputnya adalah jadwal pendampingan dan penguatan nilai organisasinya adalah kompeten dan akuntabel. Selanjutnya melakukan pendampingan dan pengenalan aplikasi SISDMK. Ya, ini outputnya dalam video dokumentasi. Di sini nilai penguatan organisasinya ialah berorientasi pada pelayanan, kompeten, akuntabel, dan adaptif. Selanjutnya juga mendukung misi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang kedua, yaitu pengoptimalisasian kualitas kerja aparatur dalam pelayanan publik yang akuntabel. Selanjutnya, kegiatan yang kedua ialah pendampingan layanan sistem informasi SDMK melalui aplikasi SISDMK pada penjab Fasias Case, yaitu penjab SISDMK di Puskesmas dan di RSUD. Jadi di sini tahapan kegiatannya yang pertama kita membuat jadwal pendampingan layanannya dulu. Selanjutnya setelah rancangan jadwal pendampingannya telah selesai dibuat, ditentukan metode pendampingan layanan sistem informasinya akan seperti apa. Ini dalam bentuk rancangan TOR kegiatan. Selanjutnya ketika TOR kegiatan ini telah selesai dibuat, dikonsultasikan pada atasan langsung mengenai rencana pendampingannya, dan outputnya ialah rancangan kegiatan, notulensi, dan dokumentasi. Setelah disetujui, lalu barulah dilakukan pendampingan layanan sistem informasi SDMK pada penjab SISDMK Fasias Case, di mana setelah pendampingan dilakukan, kita mengidentifikasi kendala dan hambatan yang ditemukan selama proses pendampingan layanan ini. Di sini outputnya dalam bentuk notulensi dan laporan hasil kegiatan. Selanjutnya, laporan ini disampaikan pada atasan langsung, dilaporkan, dan outputnya nanti terakhir dalam bentuk rekapitulasi tenaga kesehatan yang terdaftar di SISDMK, dan seluruh tenaga kesehatan itu terdaftar dan terverifikasi. Jadi kegiatan ini juga mendukung misi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang kedua, yaitu optimalisasi kualitas kerja aparatur dalam pelayanan publik yang akuntabel. Selanjutnya, pada kegiatan ketiga itu adalah pembuatan katalog informasi permohonan berkas administrasi pegawai, yang tahapan kegiatannya yang pertama itu pengumpulan informasi mengenai syarat-syarat dan alur permohonan berkasnya. Ini outputnya dalam bentuk notulensi dan draft informasi. Selanjutnya setelah informasinya dikumpulkan, barulah didesain katalog informasinya yang interaktif dan mudah dipahami. Jadi outputnya ini berupa rancangan desain katalognya. Jadi setelah rancangannya ada, barulah dikonsultasikan kepada atasan langsung dan dikonsultasikan pula kepada Kasubag Kepegawaian mengenai cakupan informasinya dan bentuk desain katalog tersebut. Selanjutnya baru dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dan saran dari atasan langsung dan juga pimpinan untuk rancangan katalog informasi permohonan berkas administrasi pegawai ini. Jadi penguatan nilai berakhlaknya di sini ada berorientasi pada pelayanan, kompeten, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya juga mendukung misi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang pertama, yaitu mewujudkan penyelenggaraan birokrasi dan administrasi yang efektif, bersih, dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur. Pada kegiatan yang keempat, ini masih berkaitan dengan kegiatan yang ketiga, yaitu pembuatan checklist berkas administrasi pegawai, di mana di sini tahapan kegiatan yang pertama juga mengumpulkan informasi terlebih dahulu mengenai syarat-syarat administrasi pegawai, itu outputnya dalam bentuk notulensi dan draft informasi. Selanjutnya baru dibuat checklist berkas untuk dilampirkan saat pengusulan berkas. Ini outputnya dalam bentuk rancangan lembar form checklist. Selanjutnya, baru dikonsultasikan pada atasan langsung dan Kasubag Kepegawaian mengenai checklist berkas atau lembar checklist berkas yang telah dibuat.
Selanjutnya dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dan saran dari atasan langsung dan pimpinan. Hasil dari perbaikan ini ialah merupakan lembar checklist berkas administrasi kepegawaian yang nantinya akan dilakukan uji coba penerapannya. Dan kegiatan ini mendukung misi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang pertama, yaitu mewujudkan penyelenggaraan birokrasi dan administrasi yang efektif, bersih, dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur. Selanjutnya, kegiatan terakhir yang kelima, ialah kegiatan uji coba penerapan katalog informasi permohonan berkas administrasi pegawai dan checklist berkas. Di sini tahapan kegiatan pertama itu meminta persetujuan atasan langsung dan pimpinan mengenai uji coba penerapannya. Jadi outputnya dalam bentuk lembar persetujuan. Selanjutnya disosialisasikan pada KTU Puskesmas untuk disampaikan pada seluruh nakes, baru diterapkan dan dievaluasi keefektifan pelaksanaan layanannya. Ini dalam bentuk notulensi dan lembar survei keefektifan pelaksanaan layanan informasi. Jadi surveinya itu akan diberikan ke KTU Puskesmas dan juga sub bagian kepegawaian. Selanjutnya baru dilaporkan kepada atasan langsung mengenai pelaksanaan layanan informasi. Ini nanti outputnya dalam bentuk laporan evaluasi. Jadi juga mendukung misi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang pertama, yaitu mewujudkan penyelenggaraan birokrasi administrasi yang efektif, bersih, berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur. Dan di sini jadwal kegiatannya. Jadwal kegiatan aktualisasinya akan dilaksanakan dari 19 Mei sampai dengan 7 Juli. Nah, kegiatan pertama dan kegiatan kedua ini saling berkaitan, jadi setelah dilakukan pendampingan pada pencap yang baru, juga penanggung jawab SSDMK yang baru ini diikutsertakan di kegiatan pendampingan ke pencap Faskes. Selanjutnya, tiga kegiatan yang lainnya juga berkaitan, yaitu pembuatan katalog informasi dan pembuatan checklist berkas. Jadi setelah katalog informasi dan checklist berkasnya sudah dibuat, barulah dilakukan uji coba penerapan katalog informasi permohonan berkas administrasi pegawai dan checklist berkas. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Bagaimana saya meminta masukan dan saran baik dari penguji, coach maupun mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.